Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman sekalian, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita yang tak terhingga jumlahnya, baik nikmat iman maupun nikmat duniawi, serta nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini, pada malam ini kita bisa berkumpul di dalam majelis ilmu. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya. Semoga kita semua umat Rasulullah mendapat syafaat dan perlindungan di hari kiamat kelak. Amin, amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas tentang ta'aruf dulu ya. Nanti baru kita kaji tentang ta'aruf yang sudah melenceng dari dari kaidahnya. Kita bicara tentang ta'aruf dulu. Apa itu ta'aruf? Ta'aruf ini adalah berasal dari bahasa Arab. Ta'arufan artinya mengenal atau mengetahui satu sama lain. Jadi ta'aruf itu mengenal atau mengetahui satu sama lain. Nah, tapi ta'aruf ini dipakai di zaman now sekarang adalah ta'aruf itu digunakan sebagai nama lain dari pacaran. Jadi ta'aruf itu seolah-olah menjadi pacaran yang islami, yaitu yang nggak boleh. Ta'aruf itu harus sesuai dengan syariat Islam. Jadi ta'aruf itu ada adab-adabnya, ada syarat-syaratnya tentu. Jadi tidak sembarangan kita lalu menamakan ta'aruf itu sebagai pacaran yang islami. Teman-teman sekalian, di sini saya akan jabarin tentang prinsip ta'aruf. Ada 4 prinsip ta'aruf. Yang pertama adalah ta'aruf adalah pengenalan menuju ke pernikahan. Sebelum menikah kita harus mengetahui bahwa orang tersebut baik agamanya untuk dijadikan pasangan hidup. Orang yang ta'aruf adalah orang yang siap untuk menikah karena tujuannya memang untuk menikah. Jadi sebelum proses ta'aruf, bercermin dulu apakah kita sudah siap untuk menikah. Pastikan sudah mendapat restu dari orang tua untuk melakukan ta'aruf, sudah minta izin, kemudian kita luruskan niat untuk menikah karena ibadah kepada Allah. Maka kita berharap semoga ta'aruf yang akan dimulai ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemudahan dari Allah. Kemudian yang kedua, prinsip ta'aruf yang kedua adalah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Islam. Menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena ta'aruf ini adalah untuk menuju ke pernikahan yang diharapkan penuh dengan keberkahan. Maka kita berusaha menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja misalnya? Misalnya kita chat, SMS-an, kemudian berdua-duaan, walaupun lewat chat atau lewat telepon itu sama saja artinya berdua-duaan. Apalagi kita pergi berduaan, itu sangat tidak dibolehkan. Karena Rasulullah sudah memberi kita peringatan, janganlah pergi berduaan karena yang ketiga adalah syaitan. Nah, ta'aruf yang dianjurkan, disyariatkan itu gak ada ta'aruf yang berdua-duaan, pergi berduaan, gak ada ta'aruf yang bermesraan. Karena yang ta'aruf denganmu itu bukan pasangan halalmu,
dia masih belum menjadi pasanganmu. Jadi karena masih proses ta'aruf, janganlah bermesra-mesraan, janganlah baperan, janganlah pakai panggil-panggilan sayang atau sebutan-sebutan sayang lainnya. Belum diperlukan semua itu. Karena panggilan itu baru boleh digunakan nanti setelah kita sudah menikah. Insya Allah kalau ditakdirkan menjadi jodohnya, baru panggilan-panggilan seperti itu dibolehkan. Boleh bebas menggunakan panggilan-panggilan sayang, tetapi selama masih proses ta'aruf, jangan menggunakan panggilan-panggilan yang menyangkutkan hati. Tidak perlu kita baper-baperan atau memberikan perhatian yang berlebihan. Karena kenapa nggak boleh? Balik lagi, ta'aruf adalah mengenali. Tujuannya adalah mengenali secara menyeluruh apakah dia pantas atau baik untuk jadi pasangan kita. Ta'aruf bukanlah proses untuk sayang-sayangan, makanya untuk menjaga agar yang berta'aruf, kita berta'aruf terjaga, maka kita harus menjaga dari hal-hal yang dilarang. Prinsip yang ketiga adalah di dalam ta'aruf berusaha untuk mengenal dan mengetahui secara mendalam dan menyeluruh. Karena kita tidak usah terburu-buru atau tergesa-gesa. Kita berusaha dulu mengenalnya dengan baik. Kalau kita belum mengenali atau sangat sedikit sekali informasi, kita boleh membuat biodata, kita isi selengkap-lengkapnya, kemudian kita bertukar biodata, kita akan saling memperoleh informasi dari biodata tersebut. Nah, kalau masih kurang, kita boleh bertatap muka, tetapi yang paling penting saat bertatap muka, saat ketemuan atau nadhar ini adalah harus ada pendamping. Lebih bagus kalau yang jadi pendamping itu adalah orang tua. Tetapi kalau tidak, boleh saudara kita atau teman kita, sahabat kita yang jadi pendampingnya. Kemudian saat tatap muka kita bisa tanya langsung tentang kesehariannya, kegiatannya, tentang keluarganya, tentang akhlaknya, tentang ibadahnya, tentang pekerjaannya mungkin, atau tentang visi misi, rencana-rencana masa depannya, dan hal-hal lain yang perlu didiskusikan. Kita bisa juga dapat informasi-informasi tentang dia itu dari teman-temannya atau dari sahabatnya, juga dari orang-orang yang di sekitarnya. Kemudian yang keempat, prinsip ta'aruf yang keempat adalah istikharah. Minta dikasih petunjuk, pilihan yang terbaik menurut Allah. Segala sesuatu yang sudah kita usahakan dari ta'aruf ini, dari awal sampai dalam perjalanan ini, kita berdoa, kita minta yang terbaik. Karena dengan ta'aruf ini segala info yang kita dapatkan, tetapi pengetahuan kita tidaklah sempurna. Pengetahuan kita tentang orang tersebut bisa jadi hanya beberapa persen saja. 100% yang tahu tentang dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100% yang tahu bahwa orang tersebut memang cocok menjadi jodoh terbaik kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah tinggalkan istikharah. Sebaik apapun kita mengenal orang secara mendalam dalam proses ta'aruf, jangan lupa minta pilihan terbaik kepada Allah. Rasulullah bersabda, jika kita ada sesuatu yang penting yang kita hadapi, maka sholatlah 2 rakaat, kemudian berdoalah dengan doa istikharah. Setelah itu kita berdoa, insya Allah kita akan mendapatkan satu kebaikan. Jika dia yang terbaik menurut Allah, maka insya Allah dimudahkan. Jika bukan, semoga kita diberi kesabaran, hati yang ridho, dan diberi ganti yang lebih baik. Jadi teman-teman, itulah prinsip ta'aruf, 4 prinsip ta'aruf yang paling penting. Ta'aruf
bukan pacaran Islami. Ini yang penting, ta'aruf bukan pacaran Islami. Ta'aruf yang sekarang marak terjadi, ya ta'aruf yang disalahartikan sebagai pacaran Islami. Mereka yang tahu bahwa pacaran itu dilarang oleh agama, maka dengan memakai istilah ta'aruf ini, mereka gunakan untuk menjalin sebuah hubungan antara laki-laki dan wanita yang mereka anggap sesuai dengan syariat Islam. Tetapi pada kenyataannya, prakteknya yang terjadi tidaklah demikian. Ta'aruf yang model begini mereka gunakan untuk saling berhubungan dengan tanpa memperhatikan batasan-batasan, aturan-aturan dalam Islam. Mereka bebas pergi berduaan walaupun dengan dalih tidak melakukan zina, dengan dalih bisa menjaga diri, tidak bersentuhan. Tetapi yang dinamakan berkhalwat tentu dilarang dalam Islam. Kemudian karena merasa sedang ta'aruf, mereka bebas chattingan, telepon untuk membicarakan masalah-masalah pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tujuan utama untuk berta'aruf. Itulah yang sebenarnya tidak sesuai dengan tujuan ta'aruf. Ta'aruf yang begini dikarenakan beberapa faktor. Nah, yang pertama adalah tidak memahami syariat Islam dan bagaimana menjalankan ta'aruf yang sesuai dengan ajaran Islam. Mereka tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Padahal dalam pergaulan laki-laki dan perempuan jelas ada batasannya. Jadi mereka mengatasnamakan ta'aruf untuk bebas melakukan hal-hal yang sebenarnya sama dengan pacaran yang jelas-jelas dilarang oleh Islam. Meskipun itu tadi dengan dalih tidak berzina, tidak bersentuhan. Padahal di dalam Al-Quran sudah diperingatkan, wala taqrabus zina. Janganlah kalian dekati zina. Meski tidak bersentuhan, tetapi mendekatinya pun dilarang, yang berarti tidak boleh kita berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan, berkomunikasi selagi belum halal. Diperbolehkan hanya untuk urusan belajar atau jual beli. Ketemuan antara laki-laki dan perempuan boleh untuk belajar dan jual beli. Selain itu janganlah dengan dalih ini itu, apalagi menjadikan ta'aruf sebagai pacaran Islami. Yang kedua, idola yang salah. Muda-mudi sekarang banyak yang mengidolakan artis-artis atau orang-orang yang sebenarnya tidak mencontohkan baginya ajaran syariat Islam. Ada artis A misalnya yang menjalin hubungan beberapa tahun kemudian baru menikah, dan selama beberapa tahun itu mereka bebas melakukan hal-hal yang dia anggap biasa saja, misalnya bebas kesana kemari tanpa ada batasan. Yang jelas-jelas gaya hidup seperti itu dilarang dalam Islam. Tetapi karena mengidolakan si artis ini, sehingga cara hidup mereka pun tanpa sadar diikutinya. Itulah yang menjadikan ta'aruf disalahartikan sehingga tidak membawa keberkahan, malah menjadikan dosa. Ta'aruf yang seperti ini yang harus terus diluruskan, karena kalau dibiarkan akan menjadikan terbukanya pintu-pintu kemaksiatan berbuah dosa. Yang pasti dengan ilmu. Segala sesuatu jika dilakukan dengan ilmu, maka tentu akan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan syariat. Maka yang didapatkan insya Allah keberkahan dan kebaikan. Jika sebaliknya, jika melakukan sesuatu tanpa didasari ilmu, maka sudah tentu tidak tahu mana yang sesuai syariat, mana yang tidak sesuai. Dan yang didapatkan adalah keburukan dari kemaksiatan yang dilakukan. Buat para jombloan dan jomblowati semua, marilah jaga niat karena Allah. Jaga niat karena Allah untuk ibadah kepada Allah. Saat ta'aruf dengan niat ta'aruf yang syar'i. Kemudian setelah cocok sesegera mungkin untuk khitbah secara syar'i. Tidak usah terlalu lama. Kemudian disegerakan menikah juga secara syar'i. Insya Allah dengan rahmat Allah akan diberi keberkahan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah insya Allah.
Amin, Allahumma amin. Demikian teman-teman, semoga semua yang saya sampaikan ini menjadi tambahan ilmu dan semoga bermanfaat. Jika ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.